Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, baik yang ada di tempat ini, baik juga yang ada secara online di rumah kita masing-masing. Saya tadi pagi bangun, lalu ngobrol sama istri saya sambil kami mempersiapkan beberapa pelayanan. Lalu tidak terasa begitu ya, karena bulan Juli itu adalah bulan yang spesial begitu ya, karena kami itu anniversary di bulan Juli begitu ya. Lalu ngobrol-ngobrol tadi pagi, nggak kerasa ya, pernikahan sudah masuk ke tahun ke-6, walaupun tidak seberapa dengan Bapak Ibu yang lain begitu ya. Tapi udah 6 tahun dan kemudian saya tersadar, iya ya, kita sudah masuk bulan Juli, minggu kedua. Sebentar lagi nggak kerasa Natal, betul ya. Lalu kemudian tahun 2024 masuk, begitu terus bergulir dan sepertinya waktu berjalan begitu cepat, betul? Oleh sebab itu saya mau bilang di awal bahwa orang Kristen harus sadar bahwa sebenarnya peperangan kita yang kita sedang jalani, pertandingan yang sedang kita alami, yang kita sedang lakukan, sebenarnya kita sedang bertanding melawan waktu. Ya. Bertanding melawan waktu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita berbicara tentang waktu, kita tidak tahu ya, kapan waktu itu akan selesai bagi setiap kita. Ya, mungkin ada dari kita yang masih di paruh pertama kalau pertandingan sepak bola gitu ya. Masih babak pertama. Ada yang sudah mungkin di babak kedua baru masuk, atau mungkin ada juga yang sudah di injury time. Ya, ada di detik-detik terakhir, menit-menit terakhir dari sebuah pertandingan. Tapi pertanyaannya adalah, saat kita hari ini menyadari bahwa waktu begitu cepat berlalu dan semuanya akan berakhir, pertanyaannya, kita tahu nggak ya kedudukannya sekarang berapa? Siapa yang menang? Kita atau si iblis? Ya, saya nggak tahu Pastor Yusak masih nonton bola nggak nih ya? Kemarin itu ada pertandingan yang sangat luar biasa. Persib Bandung melawan Arema ya. Waduh, itu pertandingan pembuka ya. Saya lihat di Instagram di mana-mana kok kayaknya yang dijadikan kuda hitam nih Persib gitu ya. Ada tulisannya, apakah Maung Bandung mampu untuk mengalahkan si Singo Edan begitu ya. Padahal Persib ini punya skuad yang luar biasa begitu ya. Nah, tapi akhirnya pertandingan berakhir 3-3. Wah, begitu ya. 3-3. Setelah situ selesai, lalu biasa pelatihnya diwawancara begitu ya. Diwawancara gimana tadi pertandingannya? Wah, ada beberapa poin sepertinya wasitnya kurang adil ya, begitu ya. Nah, tapi kemudian pelatih Persib itu bilang, ya udahlah, saya nggak mau bicara soal wasitnya, tapi memang kita mainnya kurang maksimal. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu bisa merubah keadaan pertandingan kita? Bisa jadi kalah, bisa jadi menang. Tetapi seharusnya kalau kita melihat waktu yang terus berjalan, seharusnya membuat kita semakin bersemangat untuk memenangkan pertandingan ini. Karena ketika nanti pertandingan sudah selesai, kita mau ngomong apapun, hasil pertandingan tidak akan berubah. Betul? Kita mau nyalahin si iblis lah, kita mau nyalahin siapapun, nggak akan ada yang berubah. Karena waktunya sudah habis. Oleh sebab itu di saat kita masih punya waktu, kita masih di tengah-tengah pertandingan, pastikan hari ini kita menjalaninya dengan penuh semangat. Ya. Dan masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya ini penggemar sepak bola juga begitu ya. Biasanya pertandingan sepak bola itu bukan hanya berbicara tentang ketangkasan fisik, tetapi juga berbicara tentang mental. Tentang apakah para pemain yang sedang bermain punya kepercayaan bahwa mereka mampu untuk menang. Ya, atau biasa kita sebut mental permainan, ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak kita berpikir bahwa apa yang kita percaya sebenarnya itu akan sangat membantu kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Tergantung kepada apa yang kita percaya. Kalau kita percaya bahwa kita bisa menang bersama dengan Yesus, maka kita pasti akan menang. Tetapi kalau kita punya kepercayaan yang salah, ya, pemandangan dan pengenalan akan Tuhan kita, akan pelatih kita yang salah, maka tidak heran kemudian kita bisa jadi kalah dalam pertandingan. Dan salah satu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepercayaan atau salah satu hal di dalam pertandingan, dalam perjalanan iman kita yang saya kira banyak orang Kristen itu mempertanyakannya, yaitu saat kita berbicara tentang keadilan Tuhan. Ya, pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mempertanyakan dalam hidup, apakah Tuhan itu benar-benar adil atau tidak? Di dalam kehidupan saya pun, saya sering kok mempertanyakan, ya. Saya mau tanya di sini, ada nggak yang pernah mempertanyakan keadilan Tuhan? Ya, saya berharap cuma saya yang berdosa di sini ya. Saya suka mempertanyakan ya, begitu ya. Di dalam keadaan-keadaan kehidupan suka mempertanyakan. Bahkan ketika saya suka kumpul sama anak-anak
youth saya, kita suka ngobrol ngalor ngidul kemana-mana. Salah satunya yang paling sering kita berbicara tentang keadilan Tuhan. Kalau misalkan ada bayi lahir langsung mati, masuk surga atau enggak ya? Wah, kita kan mempertanyakan keadilan Tuhan, betul? Kita mencoba untuk memakai standar keadilan kita untuk kemudian disamakan kepada keadilannya Tuhan. Padahal kita harus ingat bahwa selama-lamanya, bahkan ketika nanti kita masuk ke dalam surga yang kekal, ingat di sana pun kita ini tetap ciptaan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak pernah bisa menyamakan standar kita dengan standarnya Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema It's Fair, atau ini adalah sesuatu yang adil. Karena waktu saya pertama kali dikasih tema hari ini, saya langsung berbicara, atau saya langsung bilang dalam hati, ini pasti berbicara tentang ketidakadilan nih, ya. Tapi ternyata setelah dicoba saya membaca berulang-ulang kali perumpamaan ini, saya menemukan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ya, mari kita bersama-sama membuka Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita mempersiapkan terlebih dahulu Matius 20 ayat 1 sampai 16. Dan sebelum kita membaca, izinkan saya membuka dengan sebuah pernyataan bahwa keadilan Tuhan selalu sejalan. Saya katakan selalu sejalan dengan anugerahnya. Keadilan Tuhan selalu sejalan dengan anugerahnya. Karena kadang-kadang kita suka diperhadapkan kepada dua sisi Allah. Allah yang penuh kasih, penuh anugerah, tetapi juga ada Allah yang adil. Betul? Dia Allah yang mengampuni setiap dosa, tetapi kita harus yakin dan kita harus percaya juga bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang membalaskan kepada kita sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ya, tetapi ternyata itu bukan dua wajah Tuhan yang bertolak belakang. Karena saya percaya keadilan Tuhan selalu sejalan dengan anugerahnya. Mari kita membaca bersama-sama Matius 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca ayat yang ganjil. Ayat yang genap silahkan dibaca oleh Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah merasa sesuatu tidak adil terjadi dalam dirinya, ya. Kalau nggak pernah, nggak apa-apa, nggak usah baca. Ya, kita baca bersama-sama ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bersama-sama ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-16 ini sudah pernah keluar sebelumnya di perikop sebelumnya.
Ya, di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat terakhir juga Yesus berbicara hal yang sama, bahwa yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya baca firman Tuhan ini, langsung terngiang-ngiang satu lagu. Lagunya berbicara begini, suka-sukamu Tuhan, tapi dengan penekanan yang beda Bapak Ibu. Kalau kita kan biasanya suka-suka dengan sukacita ya. Kalau enggak, ini enggak, dengan bersungut-sungut, suka-sukamu Tuhan, ya suka-suka Tuhan lah. Ya, Tuhan sendiri yang ngomong, emangnya kenapa? Kalau saya mau kasih begini, emang kamu protes begitu ya? Sehingga cocok banget sama lagu itu ya, suka-sukamu Tuhan begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa apa yang kita baca, apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini sebenarnya sedang mengajarkan sebuah pengenalan akan Tuhan yang benar bagi setiap kita. Karena saya percaya bahwa tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, kita itu akan mudah sekali kecewa. Tanpa kita tahu dengan persis siapa Tuhan, bagaimana sifatnya, maka kita akan sering kali berburuk sangka terhadap Tuhan. Seringkali kita salah menerjemahkan apa yang Tuhan lakukan, bahkan kita salah menerjemahkan firman Tuhan, sehingga itu tidak bisa diserap oleh kita, sehingga benih yang baik itu tidak bertumbuh di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menunjukkan secara singkat saja bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil. Seperti dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama dituliskan bahwa setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ya, mereka sudah sudah ada kesepakatan dari awal bahwa upahnya 1 dinar 1 hari. Dari ayat yang ke-10 kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka menyangka akan dapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Oleh sebab itu saya mau bilang bahwa Tuhan tidak berlaku serong. Dia bukan Allah yang tidak menepati janjinya. Dia Allah yang menepati janjinya. 1 dinar dapat 1 dinar. Ya, kalau kita melihat kemudian di ayat-ayat selanjutnya, bagi mereka yang datang jam 9, jam 12, jam 3, bahkan jam 5, Tuhan itu tidak memberikan janji apa-apa. Ya, tidak ada dikasih tahu bahwa kamu akan dibayar segini, enggak. Mereka hanya dipanggil untuk bekerja. Kesepakatan hanya diberikan kepada mereka yang datang pertama, betul? Janjinya yang awal dikatakan sedinar 1 hari, dan kemudian mereka mendapatkannya sedinar 1 hari. Oleh sebab itu dari sini pun saya percaya kita dapat membawa atau menyimpulkan bahwa Allah adalah Allah yang selalu adil. Ya, Dia Allah yang selalu adil. Cuman masalahnya adalah, sekali lagi, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu terlalu terfokus bukan kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi seringkali kita itu memfokuskan hidup kita untuk melihat apa yang Tuhan lakukan kepada orang lain. Betul? Seringkali, apalagi saya suka ngomong ke anak-anak pemuda remaja saya, hati-hati menggunakan sosmed. Karena sosmed adalah wadah yang paling mudah untuk kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Dan membandingkan, saya kira itu adalah wadah yang paling efektif digunakan untuk iblis membuat kita meragukan Tuhan. Betul? Saat kita mulai membandingkan diri kita dengan diri orang lain, maka disitulah kemudian iblis masuk untuk mengintimidasi kita. Padahal saya selalu percaya bahwa kita ini ada dalam sebuah pertandingan, betul? Ya. Dan saya percaya bahwa setiap orang punya pertandingan yang berbeda. Ya, mungkin saja ya kalau di dalam cabang olahraga, saya ini lagi bertanding pertandingan renang. Ya, Wester Yusak itu pertandingan sepak bola. Bolehkah saya membandingkan peraturan-peraturan pertandingan saya dengan peraturan-peraturan pertandingan sepak bola? Tentu berbeda, betul? Apa yang diharuskan untuk dilatih, apa yang harus dipersiapkan pun berbeda. Ya, nggak bisa saya pertandingannya berenang, lalu saya melihat, oh, kayaknya saya juga perlu deh pakai kaos kaki, gitu ya, seperti pemain sepak bola. Wah, kayaknya saya perlu juga nih pakai baju, gitu ya, bikin jersey yang bagus, begitu ya, ada nomor punggungnya. Itu akan sangat menghambat pertandingan saya. Makanya sangat perlu kita tahu pertandingan apa yang sedang kita alami
Dan jangan membandingkan pertandingan kita dengan pertandingan orang lain, karena pertandingannya beda. Ya, oleh sebab itu kita perlu untuk berfokus kepada anugerah Tuhan bagi kita. Ya, bahkan kemudian nanti di bagian akhir bagaimana kita kemudian kita itu turut bersukacita akan anugerah Tuhan bagi orang lain. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya men-sharingkan sedikit begitu ya, supaya kita ini punya kewaspadaan. Ya, kira-kira siapa orang-orang yang bisa termasuk? Jangan-jangan kita itu termasuk di golongan yang mana saat Tuhan berbicara tentang orang-orang tersebut. Ya, walaupun di sini disebutkan ada banyak orang. Ada pekerja yang jam 9, lalu jam 12, tapi sebenarnya yang selalu dibicarakan di sini hanya 2 tipe orang. Yang datang paling pertama dan yang paling terakhir. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tipe yang pertama, yaitu tipe pekerja yang pagi-pagi benar. Ya. Saya tidak mendiskreditkan siapa-siapa, tapi saya mau bilang bisa aja orang-orang tersebut masuk di golongan tersebut. Yang pertama, pekerja pagi-pagi benar itu berbicara tentang orang-orang yang menerima kasih karunia yang pertama. Ya. Bahkan saya percaya bahwa di dalam konteks Matius 20 ini Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang sebenarnya adalah penerima kasih karunia yang pertama. Tetapi kemudian mereka menolaknya sehingga kemudian ada pekerja-pekerja lain yang mendapatkan kasih karunia tersebut. Ya, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita bisa bicara bahwa mungkin ini adalah orang-orang yang sudah bertobat lama. Orang-orang yang Kristen sejak lahir. Saya mau bilang, saya sekali lagi tidak mendiskreditkan siapa-siapa, tidak menuduh siapa-siapa, tapi kita perlu berhati-hati. Jangan-jangan kita ada di golongan tersebut. Ya, tapi bisa juga Bapak Ibu Saudara, jangan keras-keras ya. Ada yang nomor 3. Ya, pekerja pagi-pagi benar bisa juga termasuk di kalangan para pendeta, para pelayan, para aktivis gereja. Mereka yang merasa sudah melakukan banyak hal dan kemudian merasa layak untuk menerima sesuatu yang lebih. Betul? Ya, kita harus jujur Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ada kemungkinan loh. Ada kemungkinan kita, kalau saya bilang kita berarti saya termasuk ya Bapak Ibu ya. Kita termasuk di golongan ini dan kita perlu bertobat. Ya. Saat kita merasa kita telah banyak melakukan untuk Tuhan, kita telah memberi banyak untuk Tuhan, kita telah menabur banyak untuk Tuhan. Bahkan firman Tuhan dikatakan, aku berjerih lelah sepanjang hari, bahkan harus menerima teriknya panas matahari. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama di Bandung saya belum pernah merasakan yang namanya terik matahari itu yang begitu rupa. Ya, paling juga panas geber-geber, betul? Ya, sebulan yang lalu saya pergi ke Pontianak Bapak Ibu, ya. Dan saya melayani di salah satu TPI gereja kami yang ada di pedalaman, ya, dari Pontianak itu 5 jam sampai ke pos, ya, terakhir ada sinyal, lalu kemudian saya melayani 2,5 jam lagi naik motor ke dalam. Ya, namanya Gereja Isa Al-Masih Jemaat Ngadan di sana. Waktu saya di sana Bapak Ibu pelayanan, setelah itu sore ke malam itu udah KKR. Jadi kami tidak kembali ke pos tapi tetap tinggal di sana, disediakan kamar. Saya berpikir waktu mau sebelum berangkat ke sana, puji Tuhan, dikasih kamar, bisa tidur ya, bisa istirahat. Nah, tapi tahukah Bapak Ibu, setelah sampai di kamar tersebut, boro-boro tidur Bapak Ibu, rasanya pengen mati. Kenapa? Panasnya luar biasa. Udah panas, nggak ada kipas angin. Ya, listrik aja susah di sana Bapak Ibu. Waduh, panasnya luar biasa. Udah gitu karena kita melayani begitu kan ya. Jadi saya nggak bawa kaos begitu ya. Iyalah, kita datang ke sana kan kita menghormati mereka ya. Jadi pakai batik tangan panjang. Itu boro-boro Bapak Ibu mau pejamin mata. Panasnya luar biasa. Ya. Dan saya waktu pulang saya merasa, wah ini baru pelayanan paling jos yang pernah saya lakukan. Tapi saya mau bilang, sekalipun saya mengalami hal tersebut, tidak ada sedikit pun seharusnya saya bermegah di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita itu jadi orang pekerja pagi-pagi benar ini loh. Yang merasa sudah banyak, bertahun-tahun ikut Tuhan, berkorban ini dan itu. Dan kemudian kita merasa layak. Saya mau bilang, kelayakan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau kita tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan,
Kalau kita nggak sadar itu, kita akan jadi orang Kristen yang sombong. Orang Kristen yang pekerja pagi-pagi benar ini. Karena kita merasa layak untuk menerima sesuatu. Dan saya mau bilang di gereja, saya yakin di sini nggak ada. Di gereja saya ada, gitu ya. Ada orang-orang yang merasa layak untuk menerima sesuatu. Ya, suatu hari seorang pelayan dari muda melayani di gereja sampai usia cukup tua lah, begitu ya. Saya lupa di umur berapa. Kemudian si ibu ini sakit jantung, ya, sakit jantung. Lalu kemudian meminta kepada gereja menolong. Lalu akhirnya gereja menolong, ya, untuk mengoperasi dan lain-lain. Singkat cerita, operasi selesai, keluar dari rumah sakit, bertepatan dengan pada saat itu ulang tahun gereja kami yang ke-60. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu. Jadi suasana itu begitu sibuknya begitu ya. Sehingga ketika dia pulang, itu 1 hari 2 hari nggak ada yang kunjungin. Ya. Sehingga kemudian ibu itu merasa kecewa. Setelah kecewa, lalu kemudian menulis surat ke gereja bahwa saya mau keluar dari gereja ini. Dalam hati, baru ditolong loh. 2 hari setelah ditolong, keluar dari gereja. Lalu kemudian beberapa hamba Tuhan datang ke sana, lalu bertanya, "Bu, kenapa keluar? Kan gereja baru tolong." Loh, kalau gereja tolong, memang kewajiban gereja. Saya kan melayani dari muda. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang, merasa layak itu berbahaya. Ya, kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak layak menerima apa-apa. Satu-satunya yang layak kita terima adalah penghukuman yang kekal. Nggak ada yang lebih layak daripada itu. Tetapi Tuhan melalui pengorbanan di atas kayu salib melayakkan kita. Ya, oleh sebab itu kita perlu awas-awas. Jangan-jangan kita ada di posisi sebagai pekerja yang pagi-pagi benar. Tetapi kemudian ada tipe yang kedua, yaitu pekerja yang pukul 5 sore. Ya, atau saya sebut sebagai orang-orang petobat baru yang masih polos. Ya, yang lagi semangat-semangatnya mungkin begitu ya. Orang-orang yang kita pandang tidak layak untuk diselamatkan. Makanya kenapa iri, betul? Ya, karena apa? Karena memandang tidak layak untuk diselamatkan. Orang-orang yang mengecewakan kita. Orang-orang yang mengkhianati kita. Orang-orang yang menipu kita. Bukankah waktu itu terjadi kita mengutuki mereka? Manusiawi ya, Bapak Ibu ya. Mati aja. Terus udah gitu lagunya Afgan dibawa. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Wah, gitu ya. Kalau lagu Afgan kepadaku, kalau ini enggak kepadamu, gitu ya. Kita berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak diselamatkan. Betul Bapak Ibu? Seringkali loh kita ada di posisi seperti itu. Memberikan label yang terlalu cepat kepada orang lain. Bahkan ketika kita mendengar bahwa si itu bertobat, nggak mungkin, penipu itu mah. Sampai mati juga dia mah penipu. Ini bahaya Bapak Ibu. Saat kita memandang orang lain tidak layak untuk menerima keselamatan. Oleh bahkan adalah orang-orang yang termarginalkan, yang bahkan dipandang sebelah mata, orang miskin, orang sakit, orang susah. Oleh sebab itu pernah di dalam Alkitab itu Yesus juga berbicara tentang orang kaya dan orang miskin. Ya, ini orang miskin tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia tidak melakukan penipuan kepada si orang kaya, betul? Tetapi kita harus tahu bahwa di dalam konteks perjanjian baru, bahkan di dalam Yahudi kuno pada saat itu, orang miskin, orang sakit itu dianggap orang yang berdosa. Ya, sehingga kemudian kita sepertinya nggak punya gairah tuh untuk menginjili mereka. Ya udahlah, ada nggak ada juga nggak apa-apa lah. Mau ada dia nggak ada dia di surga, nggak ketemu saya juga nggak apa-apa lah. Sehingga kemudian ada orang Kristen banyak kehilangan api Injil, api misi itu, karena memandang orang-orang tersebut sebelah mata. Ya, tetapi kemudian kita tahu ceritanya. Orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Oleh sebab itu dari 2 ciri-ciri pekerja yang pagi-pagi benar dan pekerja pukul 5 sore, saya rindu setiap kita itu meng-cross check kehidupan kita. Apakah kita ada di golongan yang satu, di golongan yang 2, atau di golongan yang mana? Ya, karena kalau kita tidak tahu kita ini ada di mana,
kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kehidupan kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, di bagian selanjutnya saya rindu untuk membagikan 4 bagian, ya, 4 nilai yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini. Yang pertama adalah anugerah diberikan cuma-cuma, bukan atas dasar perbuatan kita. Ya, dan saya yakin ada tadi di awal ya sebelum kita beribadah bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Tapi kita lihat bahwa di dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan bahwa mereka itu kemudian meminta lebih atas dasar perbuatan mereka. Ya. Oleh sebab itu kita harus tahu dengan sadar bahwa anugerah Tuhan itu cuma-cuma. Ya. Tidak akan berpengaruh apa yang kita lakukan itu. Ya, sekali Tuhan mati di atas kayu salib, maka semua umat manusia disediakan keselamatan. Mereka yang meresponi kemudian mendapatkan keselamatan tersebut, tetapi mereka yang tidak meresponi, itulah tugas kita. Betul, Bapak Ibu? Ya, oleh sebab itu kita harus sadar bahwa perbuatan kita ini tidak akan menambahi atau mengurangi anugerah Tuhan. Saya sangat suka sekali dan saya benar-benar dievaluasi waktu saya mempersiapkan ini. Bahkan beberapa saat yang lalu saya juga lihat videonya pendeta Kris Manusama. Ya, beliau waktu itu bilang, ya, kita baca Alkitab 2 jam, 8 jam, 24 jam tidak akan merubah kasih Tuhan. Tidak akan membuat Tuhan jadi lebih sayang sama kita gara-gara itu. Enggak. Karena kasih Tuhan tetap sama. Karena kalau kasih Tuhan bisa mengikuti perbuatan kita, maka sebenarnya kasihnya itu tidak sama untuk semua orang, betul? Ya, oleh sebab itu kita perlu sadar bahwa anugerah diberikan cuma-cuma bagi kita yang sebenarnya tidak layak. Tidak ada sedikit pun andil kita di dalam keselamatan. Bahkan seorang teolog berkata bahwa satu-satunya andil, satu-satunya perbuatan yang kita lakukan di dalam karya keselamatan cuma satu, berdosa. Cuma itu aja. Ya, karena kita berdosa, Yesus turun ke dunia bagi setiap kita. Anugerahnya diberikan cuma-cuma, bukan atas dasar perbuatan kita. Yang kedua, anugerah keadilannya selalu berbicara soal menambah jiwa, bukan mengurangi jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam keadilan anugerah Tuhan, dia selalu berbicara tentang menambah jiwa, bukan mengurangi jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca perumpamaan ini, apalagi kalau kita yang berdagang, saya mau bilang ini adalah teknik dagang yang bikin bocuan. Ya, kenapa? Karena kita membayar semua orang sama. Menambahkan orang seenaknya. Betul? Lalu membayarnya dengan sama. Buat apa? Apalagi setelah Covid, betul? Kita memikirkan benar-benar siapa yang bekerja ya. Kalau bisa dikurangin supaya apa? Supaya pengeluarannya berkurang. Ya. Banyak gereja juga kemudian berpikir, apa yang harus dihemat ya? Oh, kita potong aja deh. Ya, berkat kasihnya hamba Tuhan, kan gitu ya. Oh, kita kurangin deh biaya diakonia. Yang dulunya ngasih beras, aduh maaf gereja lagi susah nggak ngasih beras lagi ya. Gitu ya. Dan lain-lain. Sehingga itu bisa menimbulkan kemudian jiwa-jiwa yang selama ini tertolong oleh perbuatan, oleh kehadiran gereja, lalu kemudian menjadi jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi saya percaya bahwa di dalam anugerah keadilan Tuhan, dia selalu berbicara tentang pertambahan jiwa apapun harganya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang anugerah Tuhan bagi kita, saat kita sadar sekali lagi bahwa anugerah Tuhan itu tersedia bagi kita yang tidak layak, maka itu akan membuat kita berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk menambah bilangan jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Kristus, bukannya mengurangi. Tapi seringkali karena kita terlalu menekankan keadilan Tuhan dan melepaskannya dari anugerah Tuhan, sehingga di dalam gereja banyak penghakiman, betul? Kamu udah jatuh dalam dosa, jangan pelayanan lagi. Setelah itu apa? Orangnya hilang, betul? Kamu udah begini, kamu sudah begitu, kamu sudah begini, kamu udah berdosa, kamu udah salah. Sehingga kemudian menekankan hanya kepada keadilan
tetapi menghilangkan aspek kasih dan anugerah, sehingga bukannya menambah jiwa, tapi mengurangi jiwa. Kita menambah jiwa-jiwa yang kemudian kecewa pada Tuhan. Tapi anugerah keadilan Tuhan selalu berbicara tentang penambahan jiwa. Apapun harganya, yang penting ada jiwa yang bisa diselamatkan. Itu yang menjadi concern dari Tuhan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang iri hati. Saya mau bilang bahwa saat kita iri dan merasa orang lain tidak layak menerima anugerah, sebenarnya kita pun sama saja. Saat kita mulai berpikir bahwa Tuhan, Engkau terlalu baik sama dia. Dia udah jahat sepanjang hidupnya. Tapi kenapa Tuhan kasih anugerah? Tapi kenapa Tuhan berkati? Dan itu sering keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab kita. Nabi Habakuk mempertanyakan, betul? Kenapa orang fasik diberkati? Kenapa orang yang ikut Tuhan hidupnya gini-gini aja? Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa dari kita pun pernah berpikir hal yang sama. Karena saya pun pernah. Kenapa ya Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Sepertinya saya kayaknya lebih deh, Tuhan seharusnya menerimanya. Ya, saat kita iri hati dan merasa orang lain tidak layak menerima anugerah, sebenarnya kita pun sama saja. Ya, tidak ada satupun, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa kita banggakan saat kita hari ini bisa berdiri, percaya kepada Kristus dan menerima anugerahnya. Karena tidak ada satupun yang bisa membuat anugerah itu atau keselamatan itu kita terima karena perbuatan kita. Gak ada. Ya, oleh sebab itu kita harus tahu dan kita harus pandang orang lain seperti Yesus memandang mereka. Ya. Manusia, sesama kita harus tahu bahwa manusia itu sampai kapanpun bukanlah lawan kita. Seringkali kita membuat sesama manusia itu lawan kita. Padahal jelas loh Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, bukan manusia. Tetapi iblis sengaja mengacaukan supaya kita tidak terfokus kepada pertandingan yang sesungguhnya, malah kita sibuk, menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Ya, dengan pertentangan di antara jemaat dan lain-lain. Yang satu merasa lebih, yang satu merasa lebih, yang satu merasa yang paling dan lain-lain. Sehingga itu membuat merasa, ya, beberapa orang merasa bahwa dirinya itu adalah diri yang lebih dibanding orang lain. Padahal kita semua sama. Kita ini penerima anugerah Tuhan. Kita penerima keselamatan dari Tuhan. Kita sama-sama adalah orang-orang yang hina, tetapi Yesus datang menyelamatkan setiap kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang keempat, yang merasa layak akan dipermalukan, yang merasa hina akan dipermuliakan dalam anugerahnya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa jangan pernah kita merasa layak. Jangan pernah kita merasa lebih. Jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Saat kita merasa layak, saat kita merasa tinggi, saat kita merasa lebih, maka kita akan dipermalukan di dalam anugerah Tuhan. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, merasa bahwa kita ini butuh Tuhan, kita tidak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan, kita datang dengan segala kehancuran hati, maka disitulah Tuhan akan mempermuliakan kita melalui anugerahnya. Lalu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 hal yang bisa kita bawa pulang bersama-sama. Anugerahnya diberikan cuma-cuma, bukan atas dasar perbuatan kita. Yang kedua, anugerah keadilannya berbicara soal penambahan jiwa, bukan pengurangan jiwa. Yang ketiga, saat kita iri dan merasa orang lain tidak layak menerima anugerah, sebenarnya kita pun sama. Dan yang terakhir, yang merasa layak akan dipermalukan, yang merasa hina akan dipermuliakan dalam anugerahnya. Saya menutup Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Lalu itu biarlah setiap kita terus mengkoreksi kehidupan kita dari hari ke sehari. Terus menilik hati kita, ya, supaya kita tahu ketika kita serong, ketika kita mulai berjalan ke arah yang berlawanan, kita meminta anugerah Tuhan untuk menolong kita. Bahkan kemudian di dalam anugerah Tuhan kita pun dijadikan oleh Tuhan alat-alat untuk membantu orang lain
masuk di dalam anugerah Tuhan, dan masuk di dalam rencana Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami bersama-sama renungkan pada sore hari ini Tuhan, kami memperoleh pengetahuan tentang Tuhan yang semakin dalam. Pengetahuan akan Tuhan yang semakin diperlengkapi. Supaya kami tahu bahwa Tuhan yang adil itu adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Allah yang adil itu adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga tidak pernah sekalipun Engkau membuang manusia yang berdosa. Sama seperti kami, orang-orang yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima kemuliaan, tetapi melalui karya salib-Mu, Engkau memampukan kami, melayakkan kami, untuk kemudian hari ini kami bisa hadir, berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lemah, kami terbatas, kami perlu Engkau. Oleh sebab Tuhan berdoa, Roh Kudus tolong setiap kami, supaya kami dimampukan, dikuatkan sepanjang kehidupan kami, untuk terus bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kami terus dapat berpegang dengan teguh kepada perjanjian Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang kalah di dalam pertandingan ini. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus berbicara selalu di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.